Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Simprosadari. Saya adalah salah satu peserta didik SMA Negeri 1 Adonara Timur dengan program studi MIA Matematika Ilmu Alam. Dan saya berada di kelas 11 MIA 2, dan di sini saya akan membahas materi tentang pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi. Pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi. Apa itu nafsa? Nafsa adalah singkatan dari narkotropika, psikotropika, dan zat adiktif yang merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan pelaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif apabila waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan. Yang berikut adalah pengertian dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat alami atau sintesis, bukan narkotika yang bersifat psikoaktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas moral dan perilaku. Zat adiktif adalah zat atau obatan yang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi. Berdasarkan sifat pengaruhnya terhadap sistem koordinasi, nafsa dibagi menjadi 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Golongan stimulan. Golongan stimulan dapat merangsang sistem saraf pusat yang menyebabkan organ tubuh lebih cepat sehingga menyebabkan pengguna lebih bertenaga serta cenderung lebih senang dan gembira untuk waktu sementara. Senyawa yang termaksud golongan stimulan yaitu amfetamin, meliputi dextroahetamin, metahetamin atau sabu-sabu, Ritalin, dan Dexdire. Amfetamin memberikan efek tidak lebih cepat, merasa sulit tidur, perasaan mudah tersinggung, gugup, mudah tersinggung, keringat dingin, hipertensi. Pengguna terus-menerus menyebabkan kecanduan dan kematian. Yang kedua, ekstasi. Mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dan kekuatan tubuh. Ekstasi dapat menyebabkan diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil, detak jantung lebih cepat, mual-mual, muntah-muntah, hilang nafsu makan, gelisah, pucat, keringat. Yang ketiga, kokain. Kokain dapat memicu metabolisme sel, menyebabkan adiksi yang sangat kuat dan mengakibatkan kematian yang tinggi. Yang keempat, kafein. Kafein terdapat pada kopi dan teh, buah kola, dan garam mengandung zat kimia yang tergolong stimulan. Kafein berkhasiat untuk menstimulasi susunan saraf pusat dengan efek yang menghasilkan rasa lapar, letih, dan ngantuk. Kafein dapat meningkatkan daya konsentrasi dan suasana jiwa dan juga menyebabkan meningkatnya denyut jantung dan hipertensi. Yang terakhir, alkohol. Merupakan minuman hasil fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Yang kedua, golongan depresan. Golongan depresan mengakibatkan menekan atau mengurangi kerja sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakaiannya menjadi lambat atau tertidur. Senyawa yang termaksud golongan depresan yaitu yang pertama, opiat. Opiat meliputi opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. Opiat dapat menimbulkan perasaan haid untuk sesaat, lalu nyaman dan tenang. Opiat dapat menyebabkan kematian jika overdosis. Yang kedua, barbiturat. Meliputi berbagai macam obat penenang dan obat tidur. Contohnya, Valium, Lexoten, Madrax, Luminal, dan Librium. Barbiturat memberikan efek ngantuk sampai tertidur tergantung pada dosisnya. Yang ketiga, alkohol. Alkohol menyebabkan pandangan menjadi kabur, bicara tidak jelas, pusing sehingga tidak sadarkan diri,
menghambat kemampuan mental dan menurunkan daya ingatan. Yang terakhir, ganja. Ganja atau marijuana merupakan zat adiktif narkoba dari golongan cannabinoid. Ganja terbuat dari daun, buah, biji, dan ranting muda tanaman marijuana yang sudah kering. Yang terakhir, halusinogen. Halusinogen bersifat mengacaukan sistem saraf pusat, memberikan pengaruh halusinasi yang berlebihan dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan. Contohnya ganja, bunga kecubung, bensin, lem, dan jamur kotoran sapi. Dampak buruk penggunaan nafsa. Yang pertama, gangguan fisik. Dalam pemakaian jangka panjang, jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa yang sama. Yang kedua, saat berhenti memakai, tubuh akan terasa sakit. Yang ketiga, mempercepat dan memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru akan mengakibatkan kematian. Yang kedua, gangguan psikologis. Kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, gangguan mental dan emosional. Yang ketiga, gangguan ekonomi. Membutuhkan uang yang sangat besar karena ketergantungan narkoba. Negara dan masyarakat dirugikan dalam beberapa aspek. Yang keempat, gangguan sosial. Merusak hubungan keluarga dan pertemanan, penularan penyakit. Solusi menghindari nafsa. Yang pertama, tidak mencoba-coba menggunakan narkoba. Yang kedua, berani untuk menolak jika ditawarkan untuk menggunakannya. Yang ketiga, membatasi pergaulan dengan kelompok pengguna nafsa. Mungkin hanya itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.